Selamat datang di Day of Lampung. Mohon maaf kalau tampilannya hanya seperti ini. Biasanya pakai laptop kan, karena ada sedikit perubahan rencana. Ini aja biar enak kalian nontonnya. Nah, 29 Maret berarti sudah Subscribe YouTube Prayoga Sinyo. Subscribe YouTube channelnya Prayoga Sinyo ya. Di dunia Tuh main kayak ini di kolom komen kita ini. Boleh. Coba, nah ini kan lu semuanya sabar. opening ceremony ya. Ya. Kan pindah Mas Afika around this Coulter circuit, given that the lap record coming into this weekend was a high 2:30. Yeah, can't say we're too surprised to see the 2:12.8 and drop to the 2:12.5s. So Patama, PD and Esteban at the moment, all those three in the 2:12.8s. Then comes O'Gorman and pick him up on screen now. He is under Alvaro Carpe's lap time. Oh, this would be special. He's going to have a slipstream all the way up this as well. And he's just about far enough behind Adrian Cruzes to be benefiting. But, lap's gone. Lap's gone. Selamat datang kembali. Kita nggak pakai jam ya, mohon maaf, nggak seperti biasanya karena melanjutkan audio sebelumnya. Jadi ceritanya adalah sesuai dengan video yang kemarin. Katanya saya akan pindah dengan segala the fuck ini maksudnya kok video sebelumnya, di video hari kemarin. Di Day of Lampung 28 upside down di tanggal 29 Maret ini oh iya kemarin berarti ya 28 ya. Ntar lihat aja ya. Di tanggal 29 Maret ini ada acara Triple A Clan melawan B2F dan KT Arab. Nggak nyangka Arab bisa datengin Budi Sudarsono, Nyoman Paul, Atta, Hamka, Atep. What the fuck? Keren. Tadi cuplikannya di depan, semoga nggak di ban ya. Semoga. Harusnya sih nggak di ban sih. Nggak di ban. Terus permainannya cukup bagus untuk gini. Untuk game ini Aloy adalah menjadi most valuable player untuk game ini. 2 gol, pergerakannya taktis. Katanya Yuka dari SSP, tapi yang menonjol Aloy ya. Ya begitulah, di lapangan berbeda. Sayangnya bola dikuasai penuh oleh B2F. Akan bagus di formasi, tapi B2F bagus di koordinasi. Itu. Terus komentatornya Afif Safi keren. Afif Safi keren. Ada satu kalimat, bukan sulap bukan sihir, tapi ini King Aloy. Apaan sih? lucu banget. Kasih punchline di tengah-tengah komentator itu lucu banget. Skornya 6-4, harusnya bisa menyusul kalau misalkan full time 45-45. Ada berbagai macam faktor sehingga Triple A Clan ini bisa kalah, yaitu hujan. Kenapa hujan? Itu bikin capek Triple A Clan daripada B2F. B2F gak tahu ya latihan apa nggak tahu. Tapi gini,
Ini menurut keyakinan saya ya. B2F itu timnya terbentuk tidak organik. Tapi Triple A Clan itu terbentuk karena organik. Beda. Triple A Clan, kenapa saya bilang tidak organik? Karena mereka memupuk menyatu keakraban 9 orang itu dicabut satu-satu, diganti ini, ditambah ini, diganti ini, akhirnya mereka nggak punya chemistry. Nah, saat latihan beda orang, itu masalahnya. Saat dicabut ini nggak pernah latihan bareng sama mereka bersembilan ini, jadinya chemistry-nya keganggu. Akhirnya ya mainnya sayap kena Aloy tengah gitu doang. Sedangkan yang sisi B2F itu tidak B2F itu organik. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah tersusun. Mereka kemana mereka? Wah, ini kelihatan sih. Maksudnya udah kebentuk gitu polanya. Wajar, 64 itu wajar. Wajar banget. Tapi aku salut banget buat Triple A Clan bisa ngundang berbagai macam legenda timnas di situ. Si ular piton, si tembok beton, Bayu Saptaji, kokil. Kok nggak sekalian buat Bang Arab itu buka sekalian Diego Michel atau ini nih Maklok. Nah, itu kan nggak main tuh di timnas dipanggil. Itu Diego Michel coba dipanggil tuh. Terus siapa? Irfan Bahdim. Nah, sekalian nanggung banget itu. Aku ya nanggung itu sekalian aku panggil 2 orang itu. Kenapa manggil 2 orang itu? Ya biar makin cantik tuh timnas jadi satu di Triple A Clan. Gokil emang. Besok saya akan membahas sebuah acara yang mungkin saya sukai ya dari dulu, yaitu Suci, Stand Up Comedy of Indonesia Season 12. Saya pengen lihat sampai mana perkembangan stand up comedy melalui kompetisi tersebut. Sepertinya saya sudah tidak asing dengan pesertanya. Harusnya kemarin saya nonton, tapi kemarin ada masalah di tempat kerja saya, jadi saya men-skip beberapa. Kabar baik lagi datang dari dunia MotoGP balap. Veda Ega Pratama yang sudah saya bahas beberapa hari yang lalu, kan sudah jalan 3 race ini, Thailand, Brazil, sama sekarang Amerika. Di Thailand Veda posisi 5, di Brazil posisi 3, naik banget dong. Di Amerika posisi 4 dong. Hei, kalau mau unjuk gigi jangan terlalu lalu dong. Saya kaget. Kenapa saya kaget? Saya sudah pernah mengalami fase di mana Doni Tata Pradita, terus siapa? Mariachi, bukan Mariachi. Dimas Eki. Saya sudah melewati fase itu dan nggak berharap banyak di momen 2 orang pembalap itu, nggak berharap banyak. Tapi ini kok ada harapan nih, Veda Ega Pratama nih. Saya sedikit kilas balik tentang dunia MotoGP di Asia, lebih tepatnya di Asia Tenggara ya. Jadi di Honda Asia Motorsport adalah sebuah kompetisi junior
nggak dibilang junior juga. Moto4, Moto4 itu adalah satu tingkat di bawah Moto3, tapi dengan jumlah race yang sedikit, lebih sedikit daripada, dan race-nya di track yang itu aja, maksudnya 5 track di negara itu aja, nggak tahu kalau nggak salah 5 negara atau 6 negara, dan itu muter terus, nggak keluar negara kayak MotoGP ya. Nah, what the fuck? Kereta api biasa, kan sudah saya bilang. Nantinya saya akan nggak seperti ini. Kita kembali ke topik awal, yaitu MotoGP. Dulu Honda Asian Motorsport ini, Honda Asia ini mengirimkan banyak sekali talenta-talenta muda dari Thailand, Malaysia gitu doang. Lalu muncullah sosok masuklah ke era di mana semua sudah berubah. Ini loh yang bikin aku pindah ini. Harusnya kedengeran sih dari miku ya. Dan ini selama 10 menit. Korbengnya segini, bisingnya. Udah, kepalanya doang yang bikin bising, sisanya aman. Kita lanjut lagi ya, maaf ya terganggu ya. Lalu Honda Asian Sport mencoba untuk memberi peluang bagi Indonesia. Akhirnya dimasukkanlah Veda Eka Pratama yang bakatnya dilirik dari Yogyakarta kalau nggak salah. Menang terus selama kompetisi, menang terus ya nggak selalu menang sih, cuman ada titik di mana Honda Asia ini optimis gitu. Ternyata telat. Honda telat memberi kontrak penawaran eksklusif ke Veda yang sebelumnya Veda sudah mengambil di Red Bull. Ingat ya, Red Bull. Kenapa saya tekankan di Red Bull? Banyak sekali pembalap-pembalap dengan saya bilang ilmu pebalapan itu sudah tinggi, baik itu MotoGP, F1, enggak NASCAR, MotoGP, F1, terus apalagi ya? Ini apa? Rally Dakar Rally, terus olahraga ekstrim. Nah, ya kan, diambillah Vegadas ke Red Bull, makin berkembang ternyata. Nggak salah Red Bull ngambil Veda Eka Pratama, dan sekarang membuktikan bahwa Veda Eka Pratama merupakan talenta terbaik yang saya ikutin. Mungkin nanti malam sambil memantau keadaan, saya akan intip-intip MotoGP lah, bayar dikit, no problem lah. Keren sih, keren. Kalau dia, saya prediksiku aja ya, karena kemarin sudah tiga race, terus komentatornya bilang seperti itu, terus tadi kemarin qualifyingnya juga komentarnya juga bilang begitu. Aku berkeyakinan penuh Veda Eka bisa minimal aja, minimal 5 besar atau 6 besar, 6 besar lah, minimal 6 besar. Saya yakin itu. Paling bagus end of the year-nya 3, posisi 3. Saya yakin. Kenapa saya yakin 3? Karena gini, faktor usia, faktor pengalaman. Veda Eka akan menjadi sangat emas tahun depan. Yakin aku, tahun depan
kita akan selalu bosan melihat Veda Eka Pratama di podium itu. Dan saya juga bangga akan tentang itu. Istimewa. Jadi kali ini saya bahas dua ya. Triple Eggland dan Veda Eka Pratama. Saking bangganya saya. Jadi terima kasih teman-teman sudah nonton video saya tanggal 29 Maret atau Day of Lampung 29. Sampai jumpa di besok, saya akan bahas suci yang mungkin lebih tepatnya suci New Generation. Terima kasih teman-teman, selamat tinggal dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.